Kabar Aura Cinta diterpa komentar negatif selepas muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi turut terdengar ke telinga Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono. Lewat akun media sosial pribadinya, Ono Surono menyayangkan dugaan adanya upaya mengeksploitasi kemiskinan dan kekerasan verbal terhadap Aura Cinta. Alih-alih mementingkan mental anak muda yang ingin bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah layaknya Aura Cinta, pihak yang bikin konten diduga hanya mencari keuntungan pribadi. Oleh karena itu, Ono Surono menyampaikan pesan menohok kepada konten kreator yang menyiarkan dan mengeksploitasi Aura Cinta. Ono Surono mengungkap jika pihak partainya PDI Perjuangan sedang berupaya mengkaji dugaan adanya pelanggaran hukum pihak yang mengkonteni Aura Cinta. Perihal itu, sejumlah netizen yang budiman turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Ono Surono mengapresiasi keberanian Aura Cinta mengutarakan aspirasinya langsung di depan Deddy Mulyadi. Ono Surono berharap sikap kritis Aura Cinta ditanggapi positif dan terbuka oleh masyarakat sehingga bisa memicu dialektika yang baik di masa depan. Nama Aura Cinta menjadi sorotan publik selepas berdebat sengit dengan Deddy Mulyadi dalam momen sosialisasi penggusuran rumah bantaran kali di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, Aura Cinta memprotes kebijakan Deddy Mulyadi. Salah satu kebijakan yang diprotes tersebut diantaranya adalah penghapusan wisuda untuk sekolah. Terkait dengan Neng Aura Cinta ya, yang di Tambun, Bekasi sana, yang viral terkait dengan pembongkaran dan juga isu terkait dengan perpisahan. Saya sih merespon positif ya. Jadi ada anak muda umurnya 16-17 tahun sudah bisa menyampaikan permasalahan rakyat di media sosialnya, di mana yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemimpinnya. Nah, sehingga sangat normatif menurut saya, ya. Sangat normatif dan perlu diapresiasi karena jarang sekali anak seumur itu bisa menyampaikan dengan sangat terbuka dan sangat cerdas. Jadi harus kita apresiasi bahwa ini adalah bibit-bibit nih pemimpin bangsa ke depan. Nah, tetapi apa yang kita temui sekarang, Aura Cinta sekarang sedang dibully habis-habisan di media sosial. Konten-konten kreator melakukan eksploitasi terhadap kemiskinan dan juga kekerasan verbal terhadap Aura Cinta. Nah, inilah yang sangat berbahaya. Mereka kan hanya menguntungkan untuk dirinya supaya postingannya nih viral, mendapatkan keuntungan dari AdSense apa segala macam di YouTube, di Instagram, di TikTok, di Facebook dan lain sebagainya. Tapi ini akan merusak mentalnya Aura Cinta itu dan anak-anak muda yang lain yang ingin kritis. Dalam Perda nomor 3 tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak, di sana ada diatur di pasal 6 hak-hak anak ya, yang meliputi nih ya, mereka mendapatkan hak dan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Nah, apa yang terjadi saat ini? Sudah ada eksploitasi terkait dengan kemiskinan dan juga ada kekerasan. Maka di perda ini, siapapun yang mengetahui ya ada perlakuan seperti itu, maka kalau mereka yang tidak memberitahukan, mereka akan diancam penjara 3 bulan dan denda 50 juta. Tapi saya yakin ada pidana-pidana lainnya yang diatur oleh undang-undang. Nah, sehingga PDI Perjuangan sedang melakukan kajian hukum untuk kita dampingi Aura Cinta tersebut untuk mendapatkan hak-haknya. Dan kepada konten kreator siapapun dia, pejabat atau bukan, tobatlah, tobat dosa Anda. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ampun deh, dicari-cari mukanya banteng, benar-benar dah. Bisa-bisanya perlakuan seperti itu lu bilang calon pemimpin masa depan. Iya, memang semuanya anak-anak, remaja-remaja, termasuk saya juga adalah calon pemimpin masa depan. Iya, kamu bisa pakai bahasa yang general kayak gitu. Tapi ayo dong, come on Pak, yang waras dikit. Masa jelas-jelas perlakuan yang viral, yang mana unrespected to older, itu kamu bilang
harus diapresiasi. Mau heran tapi orang politik, koruptor aja dihormati, disegani, direkrut lagi, dijadiin lagi pemimpin. Bangke. Ini kan salah satu politisi dari Partai Banteng bilang kita itu nggak boleh ngebully salah satu modelnya pinjol. Begini Bapak, soal membuli sepertinya tidak. Ya Pak ya, kita sebagai rakyat, sebagai konten kreator ataupun beberapa masyarakat lainnya yang berbicara, itu tuh mengenai apa yang salah dan apa yang benar. Wajarlah kita untuk berbicara karena di negara kita ini ya harus speak up Pak. Semua orang berhak kok. Semua orang ada haknya untuk bersuara. Yang jadi masalah begini Pak, Bapak tahu arti membuli, Bapak tahu gak arti bersuara? Sementara Bapak sendiri sebenarnya butuhkan suara. Bapak berlaku seperti ini membela seseorang yang salah demi apa? Demi menjatuhkan seseorang kah? Atau ada maksud lainnya? Atau mungkin bisa jadi Bapak pengen nyalonin jadi gubernur, yang dimana gubernur berbicara demi masyarakat dan Bapak berbicara mungkin demi satu orang yang salah. Di luar konteks dia anak remaja ya Pak ya, kita tahu dia anak di bawah umur, dan beberapa konten pun mereka ibaratkan memberikan sebuah pelajaran, bukan bermaksud untuk membuli, mungkin untuk menyadarkan. Di sisi lain Bapak bilang harus diapresiasi, dan bagaimana dengan rakyat yang lain yang ikut bersuara? Mereka pun sangat patut diapresiasi. Bapak gimana sih Pak? Ya Pak, kalau misalkan mau nyari suara, jangan sampai membungkam suara. Begitu. Paham di sini Pak? Makasih. Ini hanya pendapat dan opiniku. Assalamualaikum. Kang Ono Surono, lucu kali Anda ini. Kenapa Anda suruh konten kreator disuruh tobat? Kenapa? Apa salahnya? Ya kan konten-konten kreator, masyarakat itu kan bereaksi atas narasi-narasi aura cinta yang menurut kami agak lain gitu ya kan. Masa dia mengkritik ataupun dia komplain ke pemerintah bahwa rumahnya digusur? Ya jelas-jelas dia udah salah. Ya rumahnya dibangun di atas tanah negara yang bukan haknya. Kok dibangun terus dikritik, dikomplain lagi? Ya ampun. Itu baru yang pertama. Yang kedua, dia komplain ke pemerintah Jawa Barat karena tidak adanya wisuda. Keluarganya lagi susah ya, rumahnya aja ya di atas tanah negara lagi digusur, masih mikirin perlunya wisuda. Terus dia bilang 1 juta doang wisuda, uang mamanya. Aduh Tuhan, pusing kali aku. Ya jadi wajar konten kreator ataupun masyarakat bereaksi sama hal-hal yang menurut kami narasinya aura cinta ini nggak tepat gitu. Maksudnya, sudahlah, pusing aku. Lagian Bang Ono Surono tahu dari mana sihir aura cinta itu 16 tahun, 17 tahun, tahu dari mana? Dia tuh udah mau 20 tahun, udah main film, ya sudah jadi artis iklan, ya iklan apa tuh? Iklan itulah. Coba seandainya narasi-narasi aura cinta itu lebih bijak ya. Contohnya ngomong baik-baik ke pemerintah Jawa Barat, meminta kerohiman atau meminta pertolongan atau meminta solusi lah ya, bagaimana keluarganya ya, tetangga-tetangganya semua yang tadinya tinggal di situ terus digusur dapat tempat tinggal lagi ya, dibantu oleh Pemprov Jawa Barat. Itu kan pas gitu loh. Atau kalau enggak, Kang Ono Surono lah yang bantu, kasihlah rumah, jangan ngebela aja, kasih rumah lebih top ya kan, jangan tanggung. Dari awal gue mah udah feeling, udah kebaca ujung-ujungnya plot twistnya bakalan kayak begini. Dari awal sih kemunculan si anak ini nih yang lagi dia video pertama duduk-duduk di atas puing-puing bangunan tuh. Wah udah feeling aja gitu. Ujung-ujungnya bakalan dimanfaatin oleh oknum-oknum yang memang nggak suka sama Deddy Mulyadi. Aduh, si bapak ini mah emang adu-aduhan sama bapak Deddy Mulyadi. Udah kagak salah lagi, udah kelihatan banget. Kenapa Pak? Misinya gagal terus. Sama Deddy Mulyadi sama bapak tuh udah dikasih tendangan sudut, gagal. Kasih tendangan tengah, gagal gitu. Kasih sundulan pala, gagal juga. Dan sekarang bapak nempel nebeng di momentum anak ini tuh. Ceritanya mau ngasih tendangan penalti gitu sama Deddy Mulyadi.
Segala kata-katanya ini tuh aset bangsa yang wajib dilindungi. Anaknya ini tuh cerdas gitu kan. Nih ya Pak ya, kalau emang Bapak mau melindungi aset bangsa, anak-anak cerdas ibaratnya, kenapa nggak Bapak lindungi aja anak-anak yang benar-benar berprestasi, yang membawa harum nama Indonesia di luaran sana gitu loh. Nih buat netizen juga yang pada ngebela-bela ya, itu sih terserah hak kalian, penilaian kalian masing-masing. Cuman gini ya, perlu digarisbawahi. Ini anak kenapa dibully se-Indonesia Raya? Bukan karena Pak Deddy Mulyadi, tapi karena keangkuhannya dia, karena kesoktauannya dia. Dia emang mengkritik. Dengerin deh kata Pak Deddy juga. Terima kasih untuk kritikannya. Cuman di kritikannya itu yang benar-benar harus bisa kritik yang positif, kritik yang objektif. Oke, sekarang ibaratnya dia hanya mengeluarkan ibaratnya apa, keresahan dari dirinya gitu kan. Cuman ya kalau memang hanya mengeluarkan keresahan dan unek-unek dirinya, ya kalau udah dikasih penjelasan itu Bu ya mikir gitu, Bu ya udah cukup. Oh iya Pak gitu, cukup. Oh iya Pak, mohon maaf sebelumnya karena memang saya kurang begitu paham dan ini hanya sebatas keresahan saya. Udah close. Nggak usah Pak Deddy ngejelasin, dia nggak begitu. Ya begini jadinya ujungnya panjang. Pak Deddy di sini terkait wisuda ngebela untuk kepentingan warga banyak. Lah si Bapak ini ngebela untuk kepentingan hanya segelintir orang. Aduh, ada-ada aja. Nih buat yang lu pada nih netizen yang bilang kasihan nih si anak dibully. Udah, kalau emang kasihan nih anak dibully, udah stop. Jangan di-up terus gitu kan. Udah stop. Ini mah kasihan tapi lu pada juga nge-up terus gitu kan. Kalau gua mah kan nggak kasihan. Yakin itu ungkapan-ungkapan kritikannya itu benar-benar keluar dari hatinya sesuai keresahannya, atau sudah dapat naskah skenario yang harus dia perankan? Karena kan mau nggak mau dia itu jago banget acting. Sepak terjangnya udah melanglang buana di TV-TV sebagai cameo gitu kan. Udah, buat kalian yang mau berkomentar di video saya ini, yang mau menghujat saya, dipersilahkan ya. Karena dalam setiap penilaian itu ada pro dan kontra. Boleh, sangat terbuka ya, silahkan. Boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.